Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Navy Force. Boxnya gua suka nih, karena selain desainnya keren, bahannya juga cukup solid. Nah, ini ada user manual, terus ini kartu garansinya. Di sini sih tertulis garansi 1 tahun. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, kalau kalian mau beli, mending tanyain dulu ke toko atau penjualnya. Karena biasanya beda toko, beda juga kebijakannya. Dan untuk toko yang gue rekomendasiin buat beli jam tangan ini, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, ini dia jam tangannya. Navy Force tipe NF9126. Cakep ya. Tapi jujur gue belum bisa move on dari kotaknya sih. Menurut gue ini kelewat bagus buat jam tangan di kelas harga 200 ribuan. Dia bahannya bukan kardus yang tipis itu ya. Ini tebel banget guys, keras. Terus pemilihan warna hitam sama merah juga kelihatan kelas banget. Jadi jam tangan di dalamnya tuh kesannya makin elegan. Nah, bantalan jamnya juga bagus nih. Pakainya bahan kalep atau kayak semacam karpet gitu ya, tebel. Pokoknya untuk boxnya ini juara lah. Desain case bulat polos, marker full angka Romawi, dan penggunaan strap leather. Udah jelas ya, kalau Navy Force NF9126 ini coba buat mengusung konsep vintage watch. Secara tampilan sih udah oke, jujur gue naksir sama desainnya. Tinggal nanti kita cek detail dan build quality-nya udah sesuai apa enggak nih sama harganya. Oh ya, untuk pilihan warna yang gue tahu sih ada 4 varian. Dan gue suka yang dialnya krem, case silver, dan strap coklat ini. Karena menurut gue lebih berasa vintage-nya. Oke, sekarang kita cek build quality dan detailnya. Mulai dari dial ini cukup dinamis. Walaupun cuma satu layer, tapi dia nggak flat gitu aja. Sampai marker angka Romawinya juga dibikin timbul. Kemudian untuk detailnya bagus, printing-printingnya rapih. Warnanya tegas, nggak ada aksen yang kelihatan blur. Dead window-nya juga oke nih. Penempatannya di arah jam 6 dan ada frame-nya. Tapi mungkin kalau frame-nya dikasih warna hitam sih bakalan lebih cantik ya. Terus untuk hands bentuknya udah cakep. Terutama gue suka banget sama jarum detik yang dikasih logo brand. Apalagi eksekusi detailnya juga sangat baik, jadi kelihatan makin berkelas. Oh ya, di jarum jam dan menitnya udah ada luminous. Walaupun cuma tipis-tipis sih, tapi lumayan lah daripada nggak ada. Overall untuk dialnya ini gua nilai udah cukup bagus. Kemudian untuk build quality standar sesuai sama harganya. Dial window terbuat dari mineral glass yang cukup jernih. Malah kalau dilihat-lihat sih menurut gue ini jernih banget. Dan dia kelihatan clean ya, bersih. Terus untuk case-nya standar pakai material zinc alloy. Jadi walaupun ukurannya gede, tapi bobotnya nggak terlalu berat. Nah, yang gue suka lagi, finishing case-nya ini sandblast dan dieksekusi dengan sangat klinis. Kelebihan dari finishing sandblast ini selain dari segi tampilan jadi lebih maskulin, secara teknis dia nggak meninggalkan sidik jari. Jadi kelihatannya bersih terus guys. Kemudian dia juga nggak gampang kena baret halus kayak yang biasa terjadi di jam tangan yang finishingnya polish. Terus untuk crown ada di posisi jam 3. Bentuknya sih standar ya, cuma nilai plusnya di sini dia udah ada logo brand. Jadi crownnya ini eksklusif juga. Kalau cara setting, tarik setengah dan putar berlawanan arah jarum jam untuk setting tanggal. Untuk setting waktu, tarik full dan putar searah jarum jam. Nah, kalau setting waktunya searah jarum jam gini, biasanya sih pakai mesin Jepang. Nanti lebih jelasnya lagi kita bongkar deh. Bagian strap, lagi-lagi gue dibikin seneng nih. Karena jujur ini material strapnya bagus banget untuk kelas harga 200 ribuan. Dia letternya tuh tebel, tapi empuk. Dan ini lumayan lentur loh. Jadi pastinya sih nyaman buat dipakai. Warnanya juga bagus, cocok sama warna dialnya. Dan harusnya sih ini awet ya, karena pinggirannya udah dijahit. Terus untuk ring keeper atau holdernya ada 2. Bagian buckle, nah ini.
Sebenarnya udah bagus ya, desainnya kokoh, tebel, secara tampilan oke, cakep, udah ada logo brand juga. Materialnya juga udah bagus, pakai stainless steel yang tahan karat. Udah perfect lah harusnya. Tapi sayangnya dia salah pilih finishing. Harusnya sih dikasih finishing sandblast juga, biar matching sama case-nya. Kalau gini kan kesannya kayak bukan bakal bawaan aslinya ya. Tapi untungnya sih warnanya masih sama-sama silver, jadi agak ketolong lah. Untuk bagian belakang materialnya stainless. Di sini ada logo brand, ada tipenya juga. Unique design, 30 meter water resist, professional waterproof. Ini gua nggak ngerti sih, kenapa ditulis kayak gini. Padahal kan udah jelas ya, ada keterangan water resist 30 meter. Terus stainless steel bezel ini juga nggak sesuai, karena bezel sama case-nya udah jelas pakai zinc alloy. Yang pakai stainless steel tuh cuma case back-nya aja. Nah, jadi kalau jam tangan murah tuh, terutama yang brand-brand fashion watch dari Cina, informasi yang ada di case back-nya nggak sepenuhnya bisa dipercaya. Ya walaupun nggak semua brand kayak gini sih, tapi yang jelas kita harus pinter-pinter jadi pembeli. Oh ya, untuk tipe case back-nya sendiri udah pakai yang model screw down, jadi harusnya sih ini udah lebih tahan air. Oke, sekarang kita coba buka ya. Nah, kan mesinnya Seiko Epson dengan tipe AL32A dan baterainya pakai yang tipe SR626SW dari Maxell. Mesin dan baterainya produk Jepang semua nih, jadi udah top banget. Kalau untuk ukuran, orang yang punya tangan kecil kayak gua ini harus kecewa sih. Karena diameternya jumbo, 46 mm. Kemudian ketebalannya 13 mm. Lebar lug atau strapnya 22 mm. Dan lug to lugnya 52 mm. Kalau dipakai di tangan gua yang lingkarnya nggak lebih dari 16 cm, ya kayak gini jadinya. Ukuran segini sih emang cocoknya buat yang punya lingkar pergelangan tangan di atas 17 cm ya. 18 cm kayaknya sih ideal pakai jam tangan ini. Oke, kesimpulannya untuk sebuah jam tangan di kelas harga 200 ribuan, Navy Force NF9126 ini punya kualitas di atas rata-rata. Kalian nggak akan rugi lah ngeluarin uang segitu buat nebus jam tangan ini. Mulai dari packagingnya aja udah profesional banget. Desainnya cakep ala-ala jam tangan vintage. Detailnya bagus, rapi. Build quality juga bisa dibilang berani bersaing lah sama brand Jepang. Apalagi kan ini pakai mesin Seiko juga. Jadi udah pasti tangguh dan juga awet. Masalah utamanya sih cuma di ukuran aja. Kalau kalian ngerasa punya ukuran tangan yang cukup berisi, jam tangan ini bisa jadi recommended banget. Tapi buat kalian yang punya tangan kurus kayak gua, mending jangan coba-coba deh. Oke guys, itu tadi review dari jam tangan Navy Force NF9126 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.